Jadi berpikir sistem atau systems thinking itu adalah metode ya atau disiplin untuk melihat fenomena secara utuh, nggak parsial gitu. Jadi bukan hanya perbagian saja, ya, yang seperti yang ada di cara berpikir analitis ya, atau sistem dengan metode analisis gitu. Nah, di dalam berpikir sistem ini dia juga mengidentifikasi relasi ya, atau keterkaitan antar elemen gitu, atau bagian atau variabel ya, yang nanti termasuk pola di dalamnya ya, pola. Jadi pola perubahan, pola tidak hanya sebagai sebuah potret statis gitu. Nah, relasi atau keterkaitan antar elemen itu ya, dan juga pola perubahan tadi itu, inilah yang akan membentuk karakteristik dari suatu sistem itu ya. Nah, kita melihatnya secara utuh ya, tidak perbagian saja. Kemudian ada relasi, dan relasinya pun secara dinamis ya, jadi membentuk pola gitu, pola perubahan. Nah, itu adalah yang disebut dengan metode atau cara berpikir systems thinking ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nomor satunya cirinya itu pendekatannya adalah menggunakan analisis. Di analisis itu apa? Membongkar ya, atau menguraikan. Pendekatan analisis. Di video saya kemarin saya sampaikannya pendekatan analisis itu berarti menguraikan ya, atau membongkar. Menguraikan atau membongkar. Tadi contohnya adalah kita bagi ke 7 komponen. Misalnya sistem lalu lintas, lalin, dalam 7 komponen atau elemen. Ya. Oke, nah kalau di system thinking atau berpikir sistem, sebentar. Jadi pendekatannya kita ya di sini. Nah, lawan dari analisis teman-teman itu adalah sintesis ya. Pendekatannya sintesis namanya. Menyatukan ya. Menggabungkan ya. Menggabungkan, menyatukan sama aja. Bentar, ini kok beda-beda ya spasinya nih. Oke. Nah bagaimana Pak ininya pendekatan sintesis atau penggabungannya teman-teman? Kalau kita pendekatannya analisis, maka kita langsung melihatnya objeknya adalah sistem lalu lintas ya. Begitu. Nah, sistem lalu lintas dia punya komponen-komponennya. Tapi kalau kita menggunakan cara berpikir system thinking, berpikir sistem, maka kita objeknya adalah apa? Sistem lalu lintas ya, dan lingkungannya, kita lihatnya gitu ya, lingkungannya. Jadi ada elemen-elemen yang mempengaruhi dari si sistem lalu lintas ya. Dia bisa subsistemnya, bisa super sistemnya. Makanya disebutnya systems, ada S-nya ya, jamak gitu. Jadi kita lihat bahwa sistem lalu lintas ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi kita melihat sistem-sistem nih ya, dalam sebuah fenomena, sebuah peristiwa gitu ya. Suatu proses ya, yang system thinking ini bentuknya nggak seperti itu ya. Jadi bisa aja ketika saya buat di sini misalnya
Ya, ada faktor A nih, ya, yang kemudian tadi ya contohnya ya, di sini contohnya saya buat contoh langsung deh, kemacetan lalu lintas ya. Jadi AB ini kemacetan, berarti ini volume kendaraan. Ya, contoh begitu, ini satu contoh dulu. Nah, tapi di sini si volume kendaraan ini ya, saya buat lagi deh, ntar. Jadi nah, volume kendaraan ini bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi ya. Apa ekonomi, misalnya apa di sini? Pendapatan naik ya. Bisa ya, pendapatan yang besar udah. Jadi ekonomi di sini contohnya adalah pendapatan naik ya teman-teman. Nah, ini menyebabkan volume kendaraan meningkat ya. Gitu. Apa namanya, volume kendaraan ini dipengaruhi oleh selain ekonomi. Bisa ya, oleh gaya hidup gitu. Berarti kan budaya di sini, sosial budaya gitu. Gaya hidup contohnya di sini ya. Sosialnya saya tulis gaya hidup deh, gaya hidup. Nah, ternyata volume kendaraan ini juga dipengaruhi oleh yang namanya faktor sosial gitu. Oke. Nah, gaya hidup ini dipengaruhi juga nggak sama ekonomi? Pengaruhi juga ya. Kita melihatnya jadi tidak linear, ini juga bisa mempengaruhi ini. Gitu ya. Jadi seperti kalau ini linear, makanya kan lihat hubungannya linear ya. A ke B gitu ya. Nah, kalau ini kan seperti ini melingkar, circular ya nggak? Circular ya. Jadi kalau kita bisa tambahkan berpikir linear. Di sini sistem itu berpikir sistem ya, system thinking. Atau saya tambahkan di sini di atasnya linear, apa namanya, circular ya, system thinking. Jadi tambahannya di sini adalah berpikir sorry, biar gak bingung di bawah aja deh. Jadi nomor satunya, ini nomor 2, nomor satunya ya. Nah, gini deh. Hubungan tadi kalau saya. Hubungan apa namanya, pola ya, lebih tepatnya pola lah. Pola hubungan melingkar atau circular. Kalau yang linear itu pola hubungan apa?
pola hubungan linear. Saya jadi dia konsisten ya, linear thinking. Oke, di sini linear. Berarti circular, maaf ya. Circular thinking. Pola hubungan melingkar ya. Ini biar nggak bingung deh. Oh, begitu ya. Jadi pola hubungan yang melingkar ya. Teman-teman sudah bisa lihat di situ contohnya nih ya. Kalau linear begini, kalau yang circular kita bisa melihat seperti ini nih ya. System thinking ini bentuknya melingkar. Jadi si sosial gaya hidup ini dia tidak langsung linear ke kemacetan ya. Kalau di sini kan dia linear atau langsung. Kalau ini bisa jadi, oh ini ternyata volume kendaraan ini sosial atau di sini contohnya gaya hidup itu mempengaruhi jumlah kendaraan ya. Orang kok senang bawa mobil sendirian kan, logikanya itu kan mobil besar ya nggak, muat 7 orang, tetapi kok ya udah demi kenyamanan dan lain sebagainya ya, dia rela tuh keluar uang bensin ya, macet-macetan di jalan demi itu sebuah gaya hidup ya nggak. Padahal bisa naik Gojek ya, atau misalnya apa namanya naik angkutan umum ya, public transport gitu ya nggak teman-teman. Nah, ini pengaruh ke gaya hidup kita. Ketika membuat solusinya, kita mengevaluasi solusinya nih, gimana supaya volume kendaraan berkurang ya, berarti kita fokus pada jumlahnya, volumenya ya nggak. Gimana caranya? Dengan cara apa? Misalnya ya jalannya ditambah, berarti kan lebih ke hasilnya ya nggak. Hasilnya gimana caranya supaya volume kendaraan berkurang, lebih ke hasil. Caranya gimana? Mungkin, kalau volume kendaraannya banyak nih, supaya, kan nggak mungkin ya kita kurangi volume kendaraan dalam arti ini. Kita lebih ke gimana supaya jalannya bisa memenuhi jumlah si kendaraan yang banyak itu. Berarti kita kan caranya adalah menambah jalan, ya nggak? Melebarkan jalan, misalnya gitu. Ya. Nah, itu berarti kita lebih ke berorientasi kepada hasil gitu. Ya. Hasilnya yang penting supaya si volume kendaraan ini bisa tertampung gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ ciri berikutnya adalah berorientasi pada hasil. Pada hasil ya. Result oriented. Gitu. Nah, kalau yang ini coba kita lihat nih ya, dengan tadi dikaitkan dengan kasus integrasi moda transportasi, berarti kan kita lebih ke metode ya nggak teman-teman ya, kita lebih ke prosesnya gimana ya, apa namanya, proses terjadinya kemacetan gitu loh, betul? Kita tidak fokus hanya pada volume kendaraannya saja, tetapi kita fokus pada bagaimana volume kendaraan itu bisa muncul. Berarti kan yang berpengaruh pada kemacetan tadi ya, bagaimana prosesnya terjadi, ya nggak? Kita lihat ke prosesnya nih. Oke. Oh, prosesnya berarti di situ bagaimana? Orang lebih nyaman bawa kendaraan pribadi. Orang tidak nyaman, masyarakat tidak nyaman dengan kendaraan transportasi publik ya, kendaraan umum. Oke. Kemudian orang merasa lebih punya lifestyle ya, lebih dihargai atau dia lebih merasa gaya lah gitu ya kalau pakai mobil sendiri misalnya gitu. Nah, itu kita melihat prosesnya ya enggak? Prosesnya itu yang kita lihat. Jadi tidak hanya terjebak pada volumenya kendaraannya yang banyak, kemudian caranya gimana, solusinya adalah dengan menambah jalan ya. Kemudian apalagi ya dengan bangun terus gitu ya, bangun infrastruktur terus gitu ya. Tapi kita fokus di sini ada inovasi ya enggak? Oke, kalau kita buat inovasi, bagaimana caranya? Oh, kita integrasikan. Oke, bukan berarti salah ya kita membangun, malah itu perlu juga gitu tetap. Tapi di sini pendekatannya menjadi lebih inovatif. Ya, tadi itu karena dia berorientasi kepada proses ya. Berorientasi di sini
pada proses ya. Ya. Jadi kita melihat bagaimana perilaku masyarakat di dalam bertransportasi. Oke, itu bisa kita transformasi, bisa kita shifting gitu ya. Orang yang tadinya dia kecanduan atau nggak bisa lepas dari bawa mobil pribadi gitu ya, itu bisa berubah gitu. Oke. Tadi ya contohnya di sini kita yang di atas ini nih, ketika bahas kemacetan lalu lintas dengan pendekatan linear thinking ya, yang bersifat analitis, maka kita fokus pada apa teman-teman? Kita fokus pada penyebabnya, ya enggak? Ya enggak? Kita akan berpikir apa sih penyebabnya gitu. Ya enggak teman-teman? Kita cari satu persatu apa itu penyebabnya kan? Gitu. Tapi ada sedikit yang miss di situ. Yaitu apa? Relasi, ya enggak teman-teman? Relasi dari antar elemen atau antar penyebab, ya enggak? Ya kan? Di sini kita bisa tambahkan lagi, jangan berorientasi lagi apa ya? Fokus mencari penyebabnya, ya enggak? Ya kan? Seperti itu, mencari penyebab. Tetapi ketika kita pendekatan adalah system thinking, berpikir sistem, kita melihat juga nih di sini nih. Melihat apa nih teman-teman? Hubungannya enggak? Relasi antar elemen gitu, antar faktor. Ya. Dan relasinya ini teman-teman bisa saja berubah-ubah. Oke? Berubah-ubah gitu loh, sesuai dengan perkembangan. Jadi kita melihat relasi dinamis ya teman-teman, relasi dinamis melihat ya di sini. Melihat relasi dinamis antar elemen. Oke. Nah, bisa kita tambahkan polanya kali ya, di sini ada polanya, pola relasi. Relasi dan polanya aja deh. Relasi dan pola. Dinamis. Dan polanya ya. Begitu. Jadi kalau kita lihat nih, oh ada relasi antara volume kendaraan dengan politik, ekonomi dengan politik, sosial dengan politik. Nah, di situ kita lihat ya enggak? Makanya nanti solusinya berbeda. Oke, kalau hanya di linear thinking kita sudah satu-satu nih, kita nggak melihat relasinya kan? Gitu. Begitu. Ada lagi nggak ya? Nah ini, jadi kita bisa lihat ya perbedaan ya dari cara berpikir yang tradisional ya. Itu cenderung kita menggunakan linear thinking. Kalau system thinking ini ya ciri-cirinya. Betul ya, ada 5 coba. Oke. Dari sini teman-teman sudah tahu berarti ya apa itu system thinking dan bedanya dengan traditional view ya. Oke, bukan berarti kemudian kita tidak boleh menggunakan yang traditional view itu ya. Tetapi di sini apa namanya,
system thinking itu apa namanya, lebih berorientasi kepada pencarian solusi yang lebih inovatif, oke, dan lebih baik gitu. Jadi ya teman-teman, kita gunakan kapan suatu metode ya atau suatu tool itu lebih baik untuk digunakan ya. Misalnya kalau konteksnya adalah sistem statis ya, Anda bisa menggunakan pendekatan analitis tadi, sistem statis ya. Misal yang kurang begitu kompleks. Jadi oke, saya di sini tambahkan aja deh satu ya. Kalau untuk yang traditional view itu cenderung untuk sistem yang sederhana, masih sederhana. Ya, jadi saya tambahkan di sini konteks apa namanya, apa disebutnya level konteks atau konteks lingkungan ya yang sederhana. Ya, jadi kalau pendekatan traditional view atau linear thinking ya, analytical thinking itu masih bisa digunakan, tetapi untuk konteks lingkungan yang sederhana ya. Jadi yang sederhana itu contohnya tidak terlalu banyak faktor yang mempengaruhi ya, dia tidak sistemik lah gitu ya. Sebagai contoh misalnya ya masalah sederhana, misalnya kayak yang paling mudah adalah misalnya contoh ya, saya kenapa nih lapar itu masalah nggak teman-teman ya? Saya lapar nih ya teman-teman, mungkin nggak perlu pakai system thinking di situ ya, nggak, linear thinking pun bisa ya, nggak ya, karena saya misalnya belum sarapan ya, nggak, belum makan, sederhana kan, itu linear kan, itu nggak usah saya apa namanya masukkan pendekatan yang system thinking gitu ya, nggak, secara politik gimana, sosial gimana ya, nggak perlu kan ya, nggak teman-teman. Tapi kalau sudah kompleks, nah pendekatan system thinking itu lebih tepat gitu untuk digunakan ya.